Halo Sobat Nawikrama TV, dunia sedang mengalami perubahan besar dan peran pemimpin global sangat penting dalam menentukan arah tujuan masa depan. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dan peluang, di mana tokoh global akan menjadi fokus utama. Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan yang mereka ambil ini akan mengubah lisensi politik dan ekonomi global. Dari ketegangan perdagangan yang meningkat antara kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan China, hingga strategi baru di kawasan Asia Tenggara, keputusan mereka akan berdampak besar pada pasar global. Jadi dalam video ini, kita akan melihat tokoh-tokoh utama dunia yang menjadi fokus tahun 2025. Donald Trump, Amerika Serikat. Donald Trump diperkirakan akan terus memainkan peran besar dalam politik global tahun ini. Mantan presiden yang berhasil memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat ini kembali dikenal karena pendekatannya yang keras terhadap ekonomi dan perdagangan internasional. Dan dia mungkin akan memperkenalkan kebijakan tarif impor 20% yang melibatkan banyak negara, terutama China, dalam upaya menerapkan ini. Kebijakan, Trump kemungkinan akan mengumumkan darurat keamanan nasional pada perdagangan, yang akan memberinya kekuatan untuk menetapkan kebijakan itu dengan dukungan dari Partai Republik dan pemikir Orkish Congress. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan China yang dianggap tidak mematuhi aturan perdagangan dunia. Trump berpikir bahwa China telah mengeksploitasi sistem WTO selama lebih dari 2 dekade dan sekarang ingin memutus ketergantungan Amerika Serikat pada rantai pasokan yang dikendalikan oleh negara itu. 2025 diperkirakan akan penuh ketegangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Trump akan berdampak besar pada politik dan ekonomi dunia. Xi Jinping, China. China kini berjuang dengan resesi yang semakin mengkhawatirkan, bahkan lebih buruk dari krisis keuangan Asia pada 1990. Puluhan juta orang, terutama kaum muda, menghadapi krisis pengangguran. Dan ini menyebabkan ketidakpastian di kota-kota dan kota-kota besar. Dia sedang menunggu strategi yang efektif untuk mengembalikan barang-barang yang hilang. Orang-orang menuju perjalanan isi di China yang merupakan dasar kepemimpinannya di tingkat internasional. Tantangan yang lebih besar sedang menunggunya. Kembalinya Donald Trump ke panggung politik global berpotensi membawa ancaman ekonomi baru yang tentunya akan lebih menantang. Dengan ekonomi yang lebih lemah dari 8 tahun lalu, negara ini menghadapi risiko besar dalam menjaga stabilitas ekonominya. Untuk mengatasi tekanan ini, Xi Jinping mengintensifkan upayanya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang melalui inisiatif seperti dan kemitraan. Namun demikian, terlepas dari tekanan domestik dan internasional, China tetap tegas dalam membela kepentingan strategisnya, khususnya di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Shigeru Ishiba, Jepang. Jepang menghadapi tantangan besar dalam memperkuat keamanan regional tahun ini, terutama dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri yang baru diangkat, Shigeru Ishiba, bermaksud menjadikan Jepang kekuatan militer yang lebih kuat untuk menangkis ancaman regional, terutama dari China. Dia juga ingin mereformasi perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat agar lebih adil dan seimbang untuk memastikan stabilitas inovasional yang bebas dan terbuka. Selain itu, Ishiba juga menghadapi tekanan politik domestik setelah kehilangan mayoritas parlemen dalam pemilihan mendadak Oktober lalu, merusak kredibilitasnya. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat membuat tahun 2025 menjadi periode kritis bagi Jepang dalam menentukan arah keamanannya di kawasan itu. Di New Delhi, Perdana Menteri Narendra Modi memperkenalkan konsep Wishwamitra yang berarti teman semua sebagai jawaban atas dilema geopolitik dunia. Pendekatan diplomatiknya telah menjadikan India sebagai pemain utama di arena global. Dia pernah memperingatkan Presiden Rusia bahwa ini bukan waktunya untuk perang sambil bersikeras, bahwa dunia menghadapi tantangan yang lebih mendesak. Pada saat yang sama, Modi berhasil melukai Amerika Serikat bahwa India perlu membeli minyak murah dari Rusia untuk memastikan bahwa ekonominya terus tumbuh dan menstabilkan harga minyak global. Pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan India dalam menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonominya di tingkat internasional.
Selain itu, ia berhasil meredakan ketegangan terkait dengan China melalui kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping, membuktikan kemampuan India untuk menyeimbangkan hubungan antara China dan Amerika Serikat dalam kerjasama yang kuat. Meskipun Modi terus mengangkat India sebagai suara global di tingkat internasional, tantangan domestik seperti pengangguran dan ketegangan agama tetap menjadi ujian utama bagi negara tersebut. Anthony Albanese, Australia berbeda dengan India, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menghadapi tantangan berbeda pada 2025. Jika pada masa jabatan pertama Trump, Australia dan Jepang berperan dalam memastikan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam kelompok keamanan itu kuat, sekarang dia perlu mendapatkan kemungkinan perubahan kebijakan setelah Trump kembali berkuasa. Sejak memenangkan pemilihan pada 2022, ia dengan cepat mengambil peran kuat dan terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, India dan Jepang untuk menjaga stabilitas di Asia. Namun fokus Albanese kini terbagi menjadi beberapa tingkatan di tanah air. Dia menghadapi tekanan politik ketika dia pasti tertinggal dari koalisi liberal nasional. Selain masalah kenaikan biaya hidup yang terus membebani rakyat, dengan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung tahun ini, ia perlu memprioritaskan isu-isu domestik. Anwar Ibrahim, Malaysia. Tahun ini Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memainkan peran penting dalam memperkuat posisi Asia di tingkat global. Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dengan populasi hampir 700 juta jiwa, ASEAN tumbuh pesat melalui kesepakatan seperti ekonomi friendship RCEP komprehensif dan kemitraan. Meskipun Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah menjauhkan diri dari beberapa kerjasama, ASEAN terlihat terus menjaga hubungan dekat dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Sementara itu, Malaysia juga memimpin upaya untuk mereformasi kawasan perdagangan bebas Asia-China dan mengembangkan inisiatif kerangka ekonomi digital Asia yang diharapkan dapat menggandakan ekonomi digital regional pada tahun 2030. Namun, tantangan tetap ada, terutama ketegangan di Laut Cina Selatan dan sejumlah masalah internal. Kemampuan Anwar untuk menyeimbangkan kepentingan regional dan negara adidaya akan menjadi faktor utama dalam menentukan sejauh mana Malaysia dapat memperkuat peran ASEAN di panggung global. Prabowo Subianto di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto yang baru terpilih tahun lalu aktif mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kepemimpinannya difokuskan pada misi menarik investasi infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan investasi asing langsung. Dia terlihat mengambil langkah luar biasa dalam memperkuat asal-usul asing, seperti memperkuat hubungan dengan China, Rusia, dan bergabung dengan BRICS. Meskipun pendekatannya telah memicu perdebatan, fokus Prabowo pada pembangunan berorientasi pertumbuhan memiliki potensi untuk mendorong kerjasama yang kuat dengan Malaysia dalam memperkuat integrasi regional Asia. Tetapi ia perlu menggabungkan kegiatan globalnya dengan isu-isu domestik untuk memastikan pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan di masa depan. Vladimir Putin, Rusia. Peran Rusia dalam perang Ukraina yang sedang berlangsung menimbulkan risiko geopolitik yang besar. Putin menghadapi keputusan penting apakah akan melanjutkan serangan atau menerima kekalahan senjata yang tunduk pada kondisi yang mungkin ditetapkan oleh mereka. Perusahaan ekonomi Rusia semakin stres karena biaya pengeluaran militer yang terus berlanjut dan semakin membuatnya semakin tidak dikompresi oleh bank sentral. Rusia juga telah memperingatkan kemungkinan sabuk keuangan keluar di masa depan, dan Rusia harus bergantung pada pasukan asing untuk melanjutkan perang. Hal ini telah memberikan tekanan besar pada harga pangan, energi, dan komoditas global, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk di Asia Tenggara. Jika Rusia menolak untuk berkompromi, tingkat dukungan yang berkelanjutan berpotensi memperluas konflik ini lebih jauh dan memperburuk dampaknya di seluruh dunia. Benjamin Netanyahu, Israel. Israel terakhir di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menghadapi tantangannya sendiri. Sejak 2023, Israel telah terlibat dalam perang sengit dan berkepanjangan di Gaza. Beberapa operasi militer Israel, seperti pertempuran dengan Hizbullah dan upaya untuk melemahkan Iran,
sampai batas tertentu telah meningkatkan popularitas Benjamin dan jauh di antara rakyatnya. Namun, ketidakstabilan yang terus berlanjut di Timur Tengah, terutama karena masalah Palestina yang tidak pernah berakhir, terus mengganggu ambisi Israel untuk menjadi kekuatan regional yang dominan. Tindakan strategis Netanyahu dapat terganggu oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepresidenan Trump. Situasi ini diperkirakan akan terus mempengaruhi peran Israel di Timur Tengah dan negara-negara lain di kawasan itu.